Pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi jika dua energi paling ikonik di dunia anime saling berbenturan? Satu benturan, dimensi langsung retak. Ini bukan sekadar pertarungan. Ini adalah tabrakan dua realitas yang tak terbayangkan. Q dari Dragon Ball melawan Chakra dari Naruto. Siapakah yang akan berdiri sebagai pemenang? Mari kita mulai dengan definisi dasarnya. Ki, sering disebut juga sebagai energi kehidupan, adalah kekuatan yang mengalir dalam setiap makhluk hidup di alam semesta Dragon Ball. Para Z-Fighters belajar mengendalikan dan memanipulasi Q untuk melakukan hal-hal luar biasa. Mulai dari terbang, menembakkan serangan energi seperti Kamehameha, hingga meningkatkan kekuatan fisik mereka ke level yang tak terbayangkan. Ki berasal dari dalam diri, dari semangat kekuatan mental, dan vitalitas. Semakin kuat semangat juang seseorang, semakin besar pula ki yang bisa mereka keluarkan. Di sisi lain, kita punya Chakra. Di dunia Naruto, Chakra adalah perpaduan antara energi fisik dan energi spiritual yang ada dalam setiap sel tubuh seorang shinobi. Chakra adalah fondasi dari semua ninjutsu, genjutsu, dan taijutsu. Para ninja belajar membentuk segel tangan untuk memanipulasi Chakra, mengubahnya menjadi berbagai elemen seperti api, air, angin, tanah, dan petir, atau bahkan menciptakan ilusi yang membingungkan lawan. Chakra lebih bersifat teknis dan strategis. Penggunaannya membutuhkan kontrol yang presisi dan pemahaman mendalam tentang sifat-sifatnya. Sekarang, mari kita bedah sumber kekuatannya. Ki memiliki skala kekuatan yang bisa dibilang kosmik. Kekuatan Ki bisa ditingkatkan tanpa batas yang jelas melalui latihan ekstrem, pertempuran hidup mati, dan transformasi seperti Super Saiyan. Kita berbicara tentang kekuatan yang mampu menghancurkan planet, bahkan seluruh galaksi. Goku, dengan spirit bomb-nya, bisa mengumpulkan energi dari seluruh makhluk hidup di sebuah planet untuk menciptakan serangan dahsyat. Q adalah tentang output kekuatan mentah yang luar biasa besar. Semakin besar emosi dan tekad, semakin dahsyat pula ki yang dihasilkan. Sementara itu Chakra, meskipun skalanya tidak sebesar ki secara universal, memiliki keunikan dalam hal variasi dan aplikasinya. Chakra bisa digunakan untuk menyembuhkan, menciptakan klon, memanipulasi pikiran, bahkan membangkitkan orang mati dengan teknik terlarang seperti Rin Tensai. Kekuatan puncak pengguna Chakra, seperti Naruto dalam mode Baryon atau Kaguya Otsutsuki dengan True Seeking Orbs, memang mampu menciptakan kehancuran berskala besar dan bahkan mengancam dimensi. Namun, inti dari kekuatan Chakra terletak pada kecerdasan penggunaannya. Seorang ninja yang cerdas bisa mengalahkan lawan yang punya Chakra lebih besar dengan strategi yang tepat. Lalu, bagaimana jika kedua energi ini berhadapan langsung? Mari kita bayangkan skenario pertarungan. Misalkan, Goku tiba-tiba mendarat di Konoha. Serangan pertama mungkin akan mengejutkan semua orang. Sebuah kiblah sederhana dari Goku mungkin akan disalahartikan sebagai teknik ninjutsu api tingkat tinggi. Para shinobi akan mencoba menganalisisnya, mencari segel tangan, atau mencoba menyerapnya. Tapi mereka akan segera sadar, energi ini berbeda. Ki tidak memiliki sifat elemen seperti Chakra. Ia murni kekuatan destruktif. Sekarang, bayangkan seorang ninja elit seperti Kakashi atau Sasuke mencoba melawan. Kakashi mungkin akan menggunakan Kamui untuk mencoba memindahkan serangan Ki ke dimensi lain. Tapi, seberapa cepat Kamui bisa diaktifkan melawan serangan yang bergerak mendekati kecepatan cahaya? Sasuke, dengan Rinnegan-nya, bisa mencoba menyerap Ki menggunakan Preta Path. Pertanyaannya, apakah Preta Path mampu menyerap energi yang skalanya sebesar Kamehameha atau Final Flash? Mungkin saja bisa, tapi ada kemungkinan energi Ki yang terlalu masif akan membuat teknik penyerapan itu kelebihan beban dan hancur, seperti saat Pain mencoba menyerap Rasen Shuriken Sage Mode milik Naruto. Dari segi pertahanan, pengguna Ki memiliki daya tahan yang luar biasa. Tubuh mereka diperkuat oleh Q, memungkinkan mereka menahan serangan yang bisa menghancurkan gunung tanpa cedera serius. Di sisi lain, pertahanan pengguna Chakra seringkali bergantung pada teknik, seperti Susanoo milik klan Uchiha
atau pertahanan pasir, Absolute Gaara. Susanoo memang sangat kuat, tapi apakah ia mampu menahan pukulan dari seorang Super Saiyan Blue yang getarannya saja bisa mengguncang seluruh alam semesta? Ini adalah pertanyaan kunci. Skala kekuatan Ki tampaknya berada di level yang sama sekali berbeda. Namun, jangan remehkan Cakra. Keunggulan terbesar Cakra adalah keragaman dan kemampuannya yang aneh. Genjutsu, misalnya, bisakah seorang petarung seperti Goku atau Vegeta yang tidak memiliki sistem aliran cakra terjebak dalam ilusi Tsukuyomi milik Itachi? Secara teori, Genjutsu mengacaukan aliran cakra di otak korban. Jika Goku tidak punya cakra, apakah dia kebal? Atau mungkin Genjutsu bisa beradaptasi dan menargetkan aliran Ki di otaknya? Ini adalah area abu-abu yang menarik untuk diperdebatkan. Lalu ada teknik-teknik mematikan lainnya. Misalnya, particle style atau Jinton milik Onoki yang bisa menghancurkan targetnya hingga ke level molekuler. Secara teori, serangan ini tidak bisa ditahan, hanya bisa dihindari. Apakah kecepatan para Z-Fighters cukup untuk menghindari serangan semacam ini? Tentu saja. Tapi, jika mereka lengah satu serangan telak, bisa berakibat fatal. Mari kita lihat dari sisi kekuatan mentah. Output energi murni dari Ki jauh melampaui Cakra. Sebuah spirit bomb yang dikumpulkan dari satu planet saja sudah memiliki kekuatan destruktif yang masif. Bandingkan dengan serangan terkuat di Naruto, seperti Tailed Beast Bomb Resen Shuriken. Meskipun sangat dahsyat, skalanya masih berada di level benua atau planet, bukan galaksi. Goku dalam wujud Ultra Instinct bisa menghindari serangan apapun secara naluriah, sementara kekuatan Jiren dikatakan melampaui waktu itu sendiri. Sulit bagi dunia ninja untuk menandingi skala kekuatan seperti ini. Jadi, jika kita harus menyimpulkan, dalam pertarungan 1 lawan 1 yang mengandalkan kekuatan mentah dan destruktif, Ki jelas memiliki keunggulan mutlak. Skala kekuatannya yang kosmik, kecepatan yang mendekati cahaya, dan daya tahan yang luar biasa membuat pengguna Ki seperti Goku atau Vegeta menjadi lawan yang hampir mustahil dikalahkan oleh pengguna cakra manapun. Bahkan, yang terkuat sekalipun. Namun, jika pertarungan ini lebih bersifat strategis, di mana pengguna cakra bisa memanfaatkan lingkungan, jebakan, dan teknik-teknik unik mereka seperti genjutsu atau teknik penyegelan, ceritanya bisa sedikit berbeda. Mereka mungkin tidak bisa menang dalam adu kekuatan, tapi mereka bisa menciptakan skenario di mana kemenangan bisa diraih dengan cara lain. Bayangkan jika Naruto dan Sasuke bekerja sama menggunakan strategi cerdas, mungkin mereka bisa menemukan celah untuk menyegel lawannya. Pada akhirnya, ini adalah pertarungan antara kekuatan kasar melawan kecerdikan teknis. Ki adalah palu godam raksasa yang bisa menghancurkan apa saja, sementara cakra adalah pisau bedah presisi yang bisa membedah kelemahan lawan. Dalam benturan langsung, palu godam hampir pasti akan menang. Tapi itu hanya analisis saya. Dunia imajinasi tidak punya batas. Menurut kalian bagaimana? Apakah ada teknik cakra yang menurut kalian bisa mengalahkan Ki? Atau, apakah kekuatan Q memang absolut dan tak tertandingi? Tulis pendapat dan skenario pertarungan versi kalian di kolom komentar di bawah. Saya penasaran sekali. Ingin membaca imajinasi kalian. Siapa yang akan menang Ki atau Cakra? Mari kita diskusikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.